Sejak Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum yang dikenal dengan istilah Brexit pada 2016, ekonomi Inggris mulai mengalami berbagai perubahan besar. Setelah 3 tahun keluar, secara resmi pada Januari 2020, dampak Brexit terus mempengaruhi ekonomi Inggris dalam berbagai aspek, mulai dari nilai tukar mata uang yang menurun, perdagangan internasional, hingga sektor tenaga kerja. Laporan kali ini akan membahas secara mendalam bagaimana fluktuasi ekonomi Inggris pasca Brexit mempengaruhi kondisi perekonomiannya, serta langkah-langkah apa yang telah diambil oleh pemerintah Inggris untuk menghadapinya. Baik, pada 23 Juni 2016, Inggris membuat keputusan bersejarah untuk meninggalkan Uni Eropa. Dampak keputusan ini terasa hampir seketika. Dengan terjadinya lonjakan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi banyak sektor, salah satu dampak yang paling terlihat adalah penurunan tajam pada nilai tukar pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat dan euro. Pound sterling terdepresiasi setelah hasil referendum diumumkan. Dalam beberapa hari setelah referendum, nilai tukar pound terhadap dolar Amerika Serikat terjatuh hingga 10%, yang merupakan penurunan terbesar sejak krisis keuangan global pada 2018. Ini terjadi karena pasar finansial merespon ketidakpastian politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Investor cemas tentang prospek ekonomi Inggris tanpa akses bebas pasar tinggal Uni Eropa. Pelemahan pound ini, meskipun dianggap memberikan keuntungan bagi sektor ekspor Inggris dalam jangka pendek, justru memperburuk daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang impor yang signifikan akibat melemahnya mata uang menyebabkan inflasi meningkat, sementara upah para pekerja stagnan. Sektor-sektor yang sangat berpengaruh pada barang-barang impor seperti manufaktur dan retail menghadapi kenaikan biaya yang cukup tinggi. Melihat ketidakpastian yang ada ini, Bank of England merespon dengan menurunkan suku bunga ke level terendah, bahkan mendekati nol. Tujuan dari penurunan suku bunga ini adalah untuk merangsang ekonomi, mengurangi biaya pinjaman, dan mendorong konsumen untuk tetap berbelanja meski inflasi terus meningkat. Namun, meskipun langkah ini dapat sedikit meredakan dampak jangka panjang, efek jangka panjang dari ketidakpastian ekonomi tetap terasa. Dalam jangka panjang, meski suku bunga rendah, ekonomi Inggris tetap mengalami kesulitan, terutama terkait inflasi yang terus meningkat akibat harga impor yang lebih tinggi. Hal ini menambah beban bagi keluarga kelas menengah dan bawah yang merasakan kenaikan biaya hidup yang signifikan. Philip Hammond, mantan Perdana Menteri Inggris yang menjabat dari 2016 hingga 2019, memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan memberikan dampak ekonomi yang sangat merugikan bagi Inggris. Dalam sejarah pernyataan yang dia sampaikan menjelang tenggat waktu Brexit pada 2019, Hammond menekankan bahwa skenario model atau Brexit tanpa kesepakatan ini bisa menyebabkan disrupsi besar pada perekonomian negara tersebut. Hammond mengungkapkan bahwa tanpa kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, Inggris akan menghadapi gangguan besar pada rantai pasok harga barang dan jasa. Proses impor dan ekspor akan terhambat oleh biaya cukai tambahan, tarif perdagangan, dan prosedur perbatasan ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur dan industri barang, serta akan menyebabkan meningkatnya pengangguran karena banyaknya perusahaan akan kesulitan untuk beroperasi dalam ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Hammond juga memperingatkan tentang penurunan pendapatan yang bisa terjadi akibat stagnasi atau penurunan upah. Ketegangan ekonomi dan ketidakpastian pasar dapat mengurangi daya beli masyarakat. Penyebabnya menyebabkan keluarga menghadapi tantangan keuangan yang lebih besar. Selain itu, barang-barang pokok dapat melonjak tajam. Inflasi harga barang pokok akan dipicu oleh tarif tambahan dan keterlambatan impor barang yang dapat memperburuk biaya hidup bagi warga Inggris. Dampak-dampak ini diperkirakan akan merugikan masyarakat kelas menengah dan bawah yang akan merasakan lonjakan harga barang-barang penting. Dalam salah satu pernyataan yang terkenal, Hammond menekankan bahwa jika no deal Brexit terjadi, pengeluaran negara akan meningkat
untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dan pemerintah mungkin perlu menaikkan pajak atau memangkas belanja negara untuk menyeimbangkan anggaran mereka. Hal ini menurutnya akan semakin memperburuk pada situasi ekonomi di Inggris. Peringatan dari Hammond ini datang pada saat banyak pihak mulai khawatir tentang potensi terjadinya no deal Brexit ini. Setelah negosiasi dengan Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan. Meski demikian, pemerintah Inggris ini terus berusaha untuk mencari solusi agar negara dapat keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan yang menguntungkan. Hammond juga dikenal dengan salah satu suara moderat pemerintah Inggris, juga mengatakan bahwa kesepakatan Brexit telah terjadi. Dampak ekonominya akan terasa dalam jangka panjang dan Inggris harus siap menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonominya dan memperbaiki hubungan perdagangan internasional mereka. Leaving with no deal would mean significant disruption in the short and medium term, and a smaller, less prosperous economy in the long term than if we leave with a deal. Higher unemployment, lower wages, higher prices in the shops. That is not what the British people voted for in June 2016, which is why all of us have a solemn duty in the days and weeks ahead to put aside our differences and seek a compromise on which this House can agree in the national interest. Sektor perdagangan internasional adalah sektor yang paling terdampak oleh Brexit ini. Sebelum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, negara ini merupakan anggota penuh dalam pasar tunggal Uni Eropa yang memungkinkan perdagangan tanpa hambatan tarif dan pengaturan perbatasan yang ketat. Namun setelah terjadinya Brexit ini, Inggris tidak lagi menikmati kemudahan ini dan harus merundingkan kesepakatan perdagangan baru mereka. Data menunjukkan penurunan tajam dalam perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan di Inggris yang sangat bergantung pada ekspor ke Uni Eropa harus menghadapi biaya tambahan tarif terkait tarif impor ini. Pengaturan keterbatasan yang lebih ketat dan prosedur bea cukai yang lebih rumit. Banyak perusahaan di sektor-sektor otomotif, tekstil dan manufaktur ini sangat terpengaruh secara langsung karena mereka mengandalkan rantai pasokan yang terintegrasi dengan negara-negara Uni Eropa. Misalnya sebagai contoh, pada sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada pengiriman barang antar negara dengan waktu yang sangat singkat, mengalami penurunan ekspor yang cukup tajam. Meningkatnya biaya logistik ini dan waktu tunggu yang lebih lama ini membuat perusahaan-perusahaan Inggris kesulitan untuk memenuhi permintaan dari negara-negara di Uni Eropa. La France, c'est un sujet entre les Européens et le Royaume-Uni. Nous avons un protocole d'accord et de séparation, si je puis dire, dans le cadre duquel il y a ce protocole nord-irlandais, et nous avons un traité de commerce. Il a été péniblement discuté pendant des années, et discuté à l'initiative, je le rappelle, des Britanniques, pas des Européens, qui ont décidé de sortir. Si 6 mois après on dit ce qu'on vous a négocié, on ne sait pas le respecter, alors ça veut dire que plus rien n'est respectable. Je crois dans la force des traités, je crois dans l'esprit de sérieux, rien n'est renégociable, tout est applicable. Namun, di sisi lainnya, Inggris mencoba untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara non Uni Eropa. Sejak keluar dari Uni Eropa ini, Inggris telah mendatangkan sejumlah kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, Kanada, dan negara-negara di kawasan Pasifik. Keputusan ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian besar perdagangan dari Uni Eropa ke negara-negara di luar Uni Eropa yang dianggap lebih fleksibel dalam bernegosiasi. Sektor yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini adalah sektor teknologi dan jasa keuangan yang mendapat akses yang lebih besar ke pasar global. Namun meskipun ada beberapa kesepakatan baru ini, volume perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa belum cukup untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan perdagangan dengan Uni Eropa. Salah satu dampak yang paling terlihat pasca Brexit adalah perubahan besar dalam kebijakan imigrasi Inggris. Sebelum Brexit, negara Inggris merupakan tujuan utama bagi banyak pekerja dari negara-negara Uni Eropa.
yang mengisi posisi di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja seperti kesehatan, konstruksi, dan pertanian. Namun setelah Brexit ini, kebijakan imigrasi yang lebih ketat diberlakukan. Banyak pekerja asal Uni Eropa yang sebelumnya bekerja di Inggris memilih untuk kembali ke negara asal mereka akibat adanya kebijakan imigrasi yang baru dan ketidakpastian terkait masa depan mereka di Inggris. Akibatnya, sektor-sektor seperti pertanian dan layanan kesehatan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja ini. Sektor pertanian, misalnya kekurangan pekerja musiman yang biasanya dikerjakan untuk memetik buah dan sayuran. Banyak petani yang terpaksa membiarkan hasil pertanian mereka gagal panen karena tidak adanya tenaga kerja yang cukup untuk memetiknya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa sektor mencoba untuk menaikkan upah untuk menarik tenaga kerja lokal. Namun biaya operasional terus meningkat dan tidak cukup efektif untuk menutupi kekurangan tenaga kerja. Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Boris Johnson kemudian meluncurkan kebijakan baru yang kemungkinan lebih banyak pekerja terampil dari luar Uni Eropa untuk bekerja di Inggris, meskipun kebijakan ini membutuhkan waktu untuk diterapkan. Pemerintah juga melakukan perubahan pada sistem imigrasi dan memperkenalkan sistem berbasis poin, di mana pekerja dari luar Uni Eropa yang memenuhi kriteria tertentu bisa mendapatkan izin kerja, meski langkah ini berhasil menarik pekerja terampil. Sektor-sektor yang bergantung pada pekerja non terampil dari Uni Eropa tetap menghadapi tantangan besar. The new scheme is a scheme which is open equally to everybody. So no matter where you're from, you will have the same chance of meeting the criteria on the basis of points and a salary threshold, as you say. And I think what we've seen in the announcements from the UK since the new government came in and since we left the EU is a desire to open up our immigration system to the brightest and best from around the world. So we've announced, for example, that anybody graduating from a UK university from summer 2021 will be able to stay and work and live in the UK for another 2 years. Terima kasih telah menyaksikan laporan ini. Saya Fadil Akbar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di program berita hari ini. Saya Kisha Lumandraja dan saya Shirley Febrilis Sitohang. Hari ini kami akan membahas perkembangan terbaru tentang utang pemerintah di Indonesia yang semakin meningkat. Betul sekali Shirley, Kementerian Keuangan baru saja melaporkan bahwa posisi utang pemerintah per September 2024 mencapai 8.473,90 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 11,97 triliun rupiah dibandingkan posisi pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar 8.461,93 triliun rupiah. Menurut data dalam dokumen APBN edisi Oktober 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia saat ini berada pada angka 38,55%. Rasio ini masih terjaga di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.
Mari kita lihat lebih rinci pemirsa. Posisi utang pemerintah terdiri atas beberapa komponen utama. Pertama, surat berharga negara atau SBN domestik yang mencapai 6.103,90 triliun rupiah. Komponen ini meliputi surat utang negara senilai 4.871,60 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara senilai 1.232,30 triliun rupiah. Lalu, ada pula SBN valuta asing yang nilainya mencapai 1.379,19 triliun rupiah. Angka ini terbagi atas surat utang negara sebesar 1.045,64 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara senilai 333,55 triliun rupiah. Selain itu, komponen utama lainnya berasal dari pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Total pinjaman ini tercatat sebesar 990,81 triliun rupiah. Pinjaman dalam negeri sebesar 39,93 triliun rupiah. Sedangkan pinjaman luar negeri mencapai 950,88 triliun rupiah. Betul sekali. Meskipun angka utang pemerintah terlihat besar, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan utang ini tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pembayaran pembangunan nasional. Betul sekali Shirley, namun tentunya masyarakat perlu terus memantau bagaimana kebijakan pemerintah ke depan dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Demikian berita utama kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program berita hari ini. Saya Shirley Sitohang dan rekan saya Kesha Lumandraja, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Eka Riastanggang akan membawa berita tentang utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus tahun 2024. Tetap terkendali bersama rekan saya Edola Agustina Petaribu. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus pada tahun 2024 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Agustus tahun 2024 tercatat sebesar 425,1 miliar AS dollars. Secara tahunan tumbuh sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus tahun 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang AS dollars terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar 200,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 4,6%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6%. Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN domestik. Seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif
produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. ULN antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,9% pada total ULN pemerintah. Administrasi negara, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 18,9%, jasa pendidikan 16,8%, konstruksi sebesar 13,6%, serta jasa keuangan dan asuransi 9,3%. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 9,9% dari total ULN pemerintah. Ya, betul sekali. ULN swasta juga tetap terkendali. Pada Agustus tahun 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 197,8 miliar AS dolar atau tumbuh sebesar 1,3%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli tahun 2024 sebesar 0,5%. Pemirsa, perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh PLN perusahaan bukan lembaga keuangan atau non-finansial corporations yang mencatatkan pertumbuhan 1,6%. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan atau juga jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, era pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,3%. Dari total ULN swasta, ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang sebesar 31,0% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3%. Dari total ULN, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan pengembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Demikian yang kami laporkan berita saat ini. Saya Eka Restandang dengan rekan saya Edo Agustina Pasaribu, pamit undur diri. terkendali, mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Betul sekali, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas yang jatuh tempo yang optimal sehingga APBN dapat
sehat, kriminal, dan berkesinambungan. Upaya mengelola utang, pemerintah yang tetap terkendali mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional selama ini. Tidak hanya itu, komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal juga diakui oleh lembaga internasional. Selain itu, utang juga menjadi alat strategi dalam mendukung pengembangan dan pedalaman pasar keuangan domestik yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global. Perlu diketahui juga bahwa risiko utang pemerintah terhadap PDB dari tahun 2014 hingga 2019 berada dalam kisaran 24,68% PDB sampai dengan 30,23% PDB. Angka tersebut meningkat dengan laju yang sangat moderat, terutama untuk mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur. Pada 2023, utang pemerintah tercatat sebesar 39,21% PDB. Bahkan, rasio utang Indonesia 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia 67,3% PDB, Tiongkok 83,6% PDB, dan India 82,7% PDB. Hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68% terhadap PDB, yang berarti masih jauh di bawah batas amannya yakni 60%, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara struktur, utang pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profit jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun. Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN domestik sebesar 70,49%, SBN falas sebesar 17,27%, dan pinjaman sebesar 12,24%, 68% PDB, sampai dengan 30,23% PDB. Angka tersebut meningkat dengan laju yang sangat moderat, terutama untuk mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur. Pada 2023, utang pemerintah tercatat sebesar 39,21% PDB. Bahkan, rasio utang Indonesia 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia 67,3% PDB, Tiongkok 83,6% PDB, dan India 82,7% PDB. Hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68% terhadap PDB, yang berarti masih jauh di bawah batas amannya yakni 60%, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara struktur, utang pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profit jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun. Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN domestik sebesar 70,49%, SBN falas sebesar 17,27%, dan pinjaman sebesar 12,24%. Pemilikan SBN domestik antara lain oleh lembaga keuangan memegang sekitar 39,6%, Bank Indonesia sekitar 24,3%, dan oleh asing hanya sekitar 14% saja. Termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing
investor individu sekitar 8,7%, serta sisanya dipegang oleh industri domestik lainnya. Pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan melalui efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan reformasi perpajakan. Dalam RAPBN 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar 775,9 triliun, diutamakan untuk mendukung pencapaian transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proyek risiko utang terhadap PBB tahun 2025 sebesar 37,82% hingga 38,71% PDB. Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam RAPBN 2025 juga direncanakan sebesar 12,32% PDB. Dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, pemerintah memastikan APBN tetap sehat, liberal, dan berkesinambungan. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Terima kasih telah menyaksikan berita kami hari ini. Saya Treasya Sinaga dan rekan saya Desiananda Guttom. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Krisis keuangan global 2008 merupakan salah satu peristiwa ekonomi terbesar dalam sejarah modern yang berdampak luas di seluruh dunia. Krisis ini mengguncang pasar keuangan global dan mempengaruhi jutaan orang, menyebabkan resesi besar-besaran yang mempengaruhi sektor perbankan, perdagangan internasional, dan dunia usaha. Pada hari ini kami akan mengupas lebih dalam mengenai penyebab, dampak, dan upaya pemulihan yang diambil oleh berbagai negara dalam menghadapi krisis ini. Krisis keuangan 2008 dimulai di Amerika Serikat yang pada saat itu tengah mengalami lonjakan besar dalam pasar perumahan. Bank-bank besar di Amerika Serikat mulai memberikan pinjaman rumah atau mortgage kepada individu dengan riwayat kredit yang buruk, yang dikenal dengan istilah subprime mortgage. Pinjaman-pinjaman ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada peminjam yang memiliki risiko lebih besar untuk gagal bayar. Praktik ini didorong oleh harapan bahwa harga rumah akan terus naik, sehingga bank dan lembaga keuangan merasa aman meskipun ada risiko tinggi.
Namun pada tahun 2006 dan 2007, harga rumah mulai turun dan banyak pinjaman tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Banyak rumah yang disita oleh bank, namun nilai rumah yang dijual kembali jauh lebih rendah daripada nilai pinjaman yang terutang. Penyebab kerugian besar. Selain itu, banyak bank dan lembaga keuangan terlibat dalam menjual dan membeli sekuritas berbasis hipotek yang dikenal sebagai mortgage-backed security atau MBS. Sekuritas ini ternyata jauh lebih berisiko daripada yang diperkirakan, dan ketika pasar perumahan jatuh, nilai sekuritas ini pun turun drastis. Lembaga-lembaga keuangan yang besar mulai mengalami kerugian besar, dan beberapa di antaranya mulai menghadapi kesulitan likuiditas, yaitu kondisi di mana mereka tidak dapat mencairkan dana yang mereka perlukan untuk operasi sehari-hari. Banyak bank besar terpaksa menutup pintu mereka, dan investor mulai panik, memicu kejatuhan besar di pasar-pasar saham global. Krisis perumahan ini tidak hanya mempengaruhi Amerika Serikat, tetapi juga menyebar ke pasar global. Mari kita lihat bagaimana dampak dari krisis ini meluas ke seluruh dunia. Pada bulan September 2008, ketenangan mencapai puncaknya ketika lembaga Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat, mengumumkan kebangkrutannya. Langkah ini memicu kepanikan di pasar finansial global. Ketidakpastian semakin meningkat dan banyak lembaga keuangan yang sebelumnya dianggap aman tiba-tiba harus diselamatkan. Salah satu adalah AIG, America International Group, yang terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Amerika Serikat untuk bertahan hidup. Selain itu, Berkshire, sebuah bank investasi besar lainnya, harus dijual dengan harga yang sangat rendah untuk menghindari kehancuran total. Akibat dari kebangkrutan besar ini, pasar saham di seluruh dunia mengalami kerugian signifikan. Indeks saham utama seperti Dow Jones, Nikkei, dan FTSE 100 mengalami penurunan tajam, sementara investor global menarik dana mereka dari pasar keuangan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam perdagangan internasional mulai merasakan dampaknya dengan penurunan tajam dalam permintaan barang dan jasa, yang kemudian mengarah pada pemutusan hubungan kerja secara massal. Banyak negara berkembang juga terkena dampak dari krisis ini. Negara-negara yang bergantung pada ekspor, terutama negara-negara di Asia Eropa, merasakan penurunan dalam permintaan produk mereka yang mengarah pada penurunan ekonomi. Krisis ini menyebabkan resesi global, dengan banyak negara mengalami kontraksi ekonomi di dalam. Di Amerika Serikat, PDB turun signifikan dan angka pengangguran mencapai angka tertinggi dalam beberapa dekade. Begitu juga di Eropa dan Asia yang mengalami dampak serupa dalam bentuk penurunan output ekonomi dan kenaikan angka pengangguran. Menanggapi krisis ini, pemerintah di berbagai negara segera melakukan langkah-langkah penyelamatan untuk menghindari kehancuran lebih lanjut. Pemerintah Amerika Serikat misalnya mengeluarkan TRAP atau Troubled Asset Relief Program, sebuah paket bantuan finansial senilai lebih dari 700 miliar dolar untuk menyelamatkan bank-bank besar yang terancam bangkrut. Selain itu, Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga secara agresif untuk mendorong pinjaman dan meningkatkan likuiditas. Mereka juga melakukan kebijakan pelonggaran kuantitatif yang melibatkan pembelian aset-aset keuangan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Di Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa juga menerapkan langkah serupa, termasuk memberikan dana talangan kepada bank-bank yang terancam. Bank Sentral Eropa juga mengikuti jejak Amerika Serikat dalam menurunkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, meskipun langkah-langkah penyelamatan ini membantu mencegah keruntuhan total,
Pemulihan ekonomi memakan waktu bertahun-tahun. Krisis ini memperburuk ketimpangan sosial, memicu krisis utang di beberapa negara, dan memaksa negara-negara besar untuk melakukan reformasi besar dalam sistem keuangan mereka. Di sisi lain, krisis ini juga memicu perubahan besar dalam regulasi pasar keuangan global. Banyak negara kemudian mengimplementasikan aturan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa, seperti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act yang diberlakukan di Amerika Serikat pada tahun 2010. Itu exactly seperti yang tadi dilakukan. Waktu kita melakukan reformasi 2005, 6, 7, 2008 pertengahan mulai terjadi krisis. Lehman Brothers bangkrut dan kemudian krisis menggulung pada akhir tahun 2008, continue sampai 2009 awal. Pada saat itu sebetulnya kalau dari sisi fiskal kita tidak ada masalah. Monetary policy mereka sudah mulai independen BI, namun supervisi bank masih lemah. Itu yang disebutkan. Sebetulnya waktu krisis ekonomi 97-98 dengan BI dibuat independen, harapannya waktu itu otoritas moneter dan pengawasan perbankan bisa diperkuat. Namun otoritas moneter mungkin sudah kuat dari sisi independensi Bank Indonesia dari kebijakan moneter, namun pengawasan perbankan itu masih merupakan titik lemah. Oleh karena itu, perbankan waktu itu ada bank yang seharusnya sudah harus ditutup atau yang dia sudah rapuh, namun oleh Bank Indonesia tidak dilakukan tindakan. Karena berlarut-larut dan jatuhnya pada saat terjadinya krisis, ini menimbulkan dilema bagi pemerintah. Sebab waktu itu saya sebagai ketua KSSK, yaitu bagaimana kita akan menangani suatu bank yang rapuh pada saat kondisi ekonominya sedang mengalami tekanan dan kepercayaan sedang goyang. Inilah titik-titik yang menurut saya merupakan policy yang atau kebijakan dan pilihan yang tidak mudah bagi policy kita. Secara keseluruhan, krisis keuangan 2008 mengubah paradigma global tentang stabilitas ekonomi dan sektor perbankan. Meskipun dunia perlahan-lahan pulih, pelajaran berharga dari krisis ini tetap relevan dan upaya mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Demikian laporan kami mengenai fluktuasi ekonomi pada tahun 2008. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di Shirley dan Siska. Selamat siang pemirsa dan selamat datang di program berita kita pada hari ini. Saya Maria Ilona akan membawakan Anda berita yang pertama yaitu tentang Sri Mulyani mengomentari harga minyak, dan yang kedua berita tentang dampak fluktuasi harga pangan 2024. Kita akan masuk ke berita yang pertama. Ketidakpastian ekonomi dan bayang-bayang resesi global menjadikan harga komoditas migas tidak stabil. Pada pertengahan Juli 2022, harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI
melonjak hingga $120, namun pada Oktober anjlok hingga di bawah $90. Ketidakpastian ekonomi ini adalah buntut panjang dari badai pandemi COVID-19 yang diikuti oleh perang Rusia-Ukraina. Menurut tim analisis Monex Investindo Pictures atau MILPEX, menyebutkan pada Rabu 12 Oktober 2022, minyak berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance di $89,50 per barel. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani berpendapat fluktuasi harga minyak ini merupakan hasil dari pembatasan harga ekspor minyak Rusia yang dilakukan Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi hanya akan menciptakan ketidakpastian tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi semua negara, ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani juga menyampaikan, saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tidak mengikuti aturan pembatasan AS. Menurutnya, kebijakan pembatasan harga AS ini yang menyebabkan OPEC Plus harus memangkas produksi minyak dunia. Di sisi lain, Rusia sebagai pemasok minyak 14% kebutuhan minyak di seluruh dunia menyetujui rencana OPEC Plus. Menurut data International Energy Agency, produksi minyak mentah dan kondensat Rusia mencapai 10,5 juta barel per hari. Dengan kemampuan produksi minyak yang besar, Rusia mengekspor sekitar 4,7 juta barel per hari minyak mentah ke negara-negara di seluruh dunia. Baik, kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang dampak fluktuasi harga pangan awal 2024. Menurut data terbaru dari BPS, pada Januari 2024, terjadi peningkatan sebesar 2,80% dalam indeks harga perdagangan besar umum nasional dibandingkan bulan yang sama 2023. Sektor pertanian mencatat kenaikan tertinggi sebesar 5,53%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Januari 2024, yakni jahe, padi, jagung, dan beras. Pemerintah sedang memperhatikan komoditas-komoditas ini, termasuk beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, telur, ayam ras, dan daging sapi untuk memastikan ketersediaannya dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Pada bulan yang sama, harga beras masih mengalami inflasi sebesar 0,64% dengan kontribusi 0,03% terhadap inflasi nasional. Harga beras premium meningkat secara signifikan mencapai 14.380 per kilogram pada minggu ketiga Februari 2024, naik menjadi 5,29% dibandingkan dengan bulan Januari. Peningkatan harga beras terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, mencakup 179 kabupaten atau kota, melebihi rata-rata nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga beras meliputi produksi dan persediaan, cuaca, biaya produksi, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga pangan harus diprediksi dan diantisipasi. Ketersediaan pangan yang stabil menjadi penanda kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pangan berdampak besar pada masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan terbatas yang harus mengalokasikan sebagian besar uang mereka untuk makanan. Ketidakpastian dalam pasokan pangan dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk ketimpangan sosial di masyarakat. Kenaikan harga bahan pangan bisa menjadi pemicu inflasi dan perlu ditangani dengan kebijakan ekonomi yang tepat agar dampak negatifnya dapat diatasi. Harga beras telah meningkat secara drastis sejak awal 2024. Ini telah memberikan dampak besar pada tingkat inflasi di Indonesia. Dengan kenaikan harga seberas saja menyebabkan inflasi mencapai 0,64% pada Januari 2024. Ini membuat komponen inflasi makanan yang rentan fluktuasi naik menjadi 7,22%.
Kenaikan harga beras berkontribusi pada kenaikan inflasi secara keseluruhan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, harga beras mengalami inflasi sebesar 0,64% pada Januari 2024, menyumbang sebesar 0,03% inflasi keseluruhan. Kenaikan harga-harga ini akan menurunkan daya beli terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan terbatas, mengingat sebagian besar pengeluaran mereka juga untuk makanan. Peningkatan harga pangan signifikan juga dapat mendorong naiknya harga barang dan jasa lainnya karena biaya produksi yang lebih tinggi. Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau. Dengan inflasi mencapai 1%, kontributor terbesar terdapat inflasi adalah harga beras, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Inflasi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka dengan penghasilan tetap karena harga barang naik sementara pendapatan tetap. Fluktuasi harga pangan yang ekstrim dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi negara bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Meningkatnya inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi. Sementara target kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% sampai 7,5%. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Kenaikan harga pangan yang terus terjadi, juga kenaikan harga energi, selain karena imbas dari perang di Ukraina, juga sebenarnya karena terlambatnya intervensi dari pemerintah. Memang di Ukraina ada gangguan supply, khususnya untuk beberapa komoditas yang strategis seperti gandum, karena setiap tahun Indonesia mengimpor 700 juta dolar gandum dari Ukraina, salah satu penghasil gandum terbesar di dunia juga Ukraina. Untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi tinggi akibat kenaikan harga bahan pangan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti mengendalikan harga, meningkatkan produksi dalam negeri, memberikan bantuan langsung kepada kelompok paling rendah atau rentan, dan menerapkan kebijakan moneter yang tepat untuk mengontrol inflasi. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan memastikan ketidaksediaan pangan yang memadai, mengurangi ketidakpastian pasar, dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak dari kenaikan harga pangan. Dengan naiknya inflasi, karena harga bahan makanan yang melambung, masyarakat diharapkan pada tantangan ekonomi yang semakin berat. Ini tidak hanya mengancam kemampuan meningkatkan angka kemiskinan secara signifikan. Pemerintah dan pihak terkait harus segera mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan. Langkah-langkah seperti subsidi pangan, program bantuan sosial, dan upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan ini. Diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga pangan yang tidak menentu. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Maria Ilona, pembawa acara pada siang ini. Pamit undur diri, terima kasih, selamat siang.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Belia Rahmadani. Di sini saya ingin membawakan berita tentang harga patokan ekspor produk tambang kembali alami fluktuasi. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menyebutkan komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar atau BK periode Januari 2024 kembali mengalami fluktuasi harga setelah sempat naik pada periode sebelumnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan fluktuasi harga ini dipengaruhi tingkat permintaan produk pertambangan di pasar dunia sehingga pada akhirnya turun mempengaruhi harga patokan ekspor atau HPE produk pertambangan yang dikenakan bea keluar periode Januari 2024. Pekan ini, laporan Badan Pusat Statistik atau BPS semakin menguatkan peran ekspor tambang dalam menjaga daya ekonomi Indonesia, khususnya surplus neraca dagang. Indonesia masih terus mencetak surplus dagang hingga penghujung tahun 2022 atau 3,89 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022. Surplus ini berasal dari kinerja ekspor yang melampaui impor. BPS mencatat pada Desember 2022 ekspor Indonesia menembus 23,83 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impornya 19,94 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan, ekspor non-migas Desember 2022 mencapai 22,35 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 4,99% secara tahunan. Peningkatan signifikan terjadi pada ekspor nikel dan produk turunannya sebesar 220 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi 41,50%. Nikel diuntungkan oleh harga yang melambung seperti batu bara serta permintaan tinggi dari Cina. Nikel dan gas alam, ya, ini secara mantuman masih ada peningkatan, ya. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana kinerja ekspor kita di bulan Desember, ya, terkait dengan harga, perkembangan harga untuk beberapa komoditas unggulan. Dan kalau dilihat komoditas atau HS2 digitnya itu adalah besi dan baja pada HS72, kemudian nikel dan barang daripadanya HS75, kemudian biji terak dan abu logam HS26. Ya, jadi itulah 3 komoditas yang memberikan kontribusi besar peningkatan ekspor kita ke Tiongkok. Ya. Komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar periode Januari 2024 kembali menunjukkan tren peningkatan harga untuk semua komoditas pada periode sebelumnya. Kementerian ESDM memberikan usulan dengan perhitungan data yang didasarkan pada perkembangan harga dari berbagai sumber data, yakni Asian Metal, London Bullion Market, dan London Metal Exchange. Kemudian, HPE ditetapkan setelah rapat koordinasi antar instansi terkait, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Perekonomian, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. Sekian berita dari saya. Terima kasih.
bersama saya Binsar Purba melaporkan berita tentang Indonesia berhasil catat pertumbuhan mencapai 5,5%. Memasuki pertengahan tahun 2024, kondisi perekonomian global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang memicu perdebatan ekonomi sejumlah negara. Beberapa lembaga internasional seperti World Bank dan IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di penghujung tahun 2024 berada pada rentang 2,6% sampai 3,2%. Sedangkan tahun 2025 mencapai 2,7% sampai 3,3%. Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 2,13% pada bulan Juli 2024. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Cina 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan 2,3%, dan Meksiko 2,24%. Khusus untuk Indonesia, kedua lembaga internasional tersebut juga melihat Indonesia bisa mencapai di angka 5,1% sampai dengan 5,2%. Nah, ini juga membuktikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi kita relatif mempunyai resiliensi terhadap konflik geopolitik, distribusi rantai pasok maupun perkembangan dari fluktuasi nilai tukar. Ungkap materi koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 di kantor Kemenko Perekonomian. Lebih lanjut, pada sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan 2 2024 ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,93% dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,43% sebagai penyumbang utama PDB. Sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi lembaga non-profit rumah tangga sebesar 9,98%. Capaian dari sisi pengeluaran tersebut didorong oleh pemberlakuan sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari insentif pajak, pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan dan sektor kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor listrik untuk stimulus masyarakat kelas menengah, optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah atau gerakan pangan murah, penyaluran beras medium melalui program SPHP, serta pembangunan proyek strategis nasional sepanjang tahun 2024 sebesar 41 PSN yang ditargetkan akan selesai. Selanjutnya dari sisi lapangan usaha, kontribusi utama dalam PDB masih ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 3,95%, sedangkan pertumbuhan tertinggi diperoleh sektor akomodasi makanan minuman yang tumbuh sebesar 10,17%, didorong oleh adanya event berskala nasional dan internasional. Selain itu, sektor transportasi dan perdagangan juga memiliki pertumbuhan yang tinggi sebesar 9,56%, didorong dari mobilitas, pengiriman barang ekspor impor, dan peningkatan kunjungan wisatawan. Demikian berita terkini, saya Binsar Purba, pamit undur diri.